Selamat siang Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Marlincowala, biasa disapa Lince. Saya dari Prodi 3 Kebidanan ingin mereview tentang siklus peredaran darah pada janin dan dewasa. Yang pertama masuk pada gambar A, yaitu pada janin. Itu yang pertama ductus arteriosus. Nah, di sini dapat di bagian sini, yaitu ini bukaan antara dua pembuluh darah yang berasal dari jantung. Nah, masuk yang kedua, yaitu ini pulmonary trunk. Dia di sini juga. Ini adalah bagian atau organ jantung yang merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah. Yang ketiga masuk pada ring ventricle. Nah, di sini yaitu tugas dari ventricle kanan adalah ini memompa darah oksigenasi ke paru-paru melalui uteri paru. Sedangkan tugas dari ventricle kiri adalah memompa oksigen darah ke tubuh melalui aorta. Yang keempat ini ductus venosus, yaitu terdapat di bagian sini. Ini yaitu lubang yang memungkinkan darah melewatkan sirkulasi darah. Yang kelima inferior vena cava, yaitu di sini juga yaitu pembuluh balik besar bawah adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Yang darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Yang berikut itu masuk pada yang umbilical vein, terdapat di sini, yaitu pembuluh darah besar berwarna merah di ujung kiri. Nah, yang ketujuh abdominal aorta. Ini terdapat di yaitu arteri terbesar dari cavitas abdominalis atau rongga perut. Masuk pada yang ke-8 umbilical arteries, yang terdapat di bagian sini, yaitu istilahnya ketika seorang ibu hamil, janin dalam tubuhnya akan dialiri dengan nutrisi lewat tali pusat. Nah, masuk pada umbilical cord. Ini terdapat di sini, di bagian sini, yaitu tali pusat bayi baru lahir merupakan peralatan medis yang memiliki fungsi untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi pendarahan di pusat pada bayi yang baru lahir. Nah, masuk pada ring atrium di sini. Yaitu
yaitu arterium atau serambi jantung, dan adalah ruang jantung bagian atas di bawah darah memasuk ke dalam jantung. Ada 2 atrium dalam jantung. Atrium kiri berhubungan dengan paru-paru dan atrium kanan yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah baik dengan sistem sirkulasi darah berhubungan dengan sirkulasi. Ini saya ulang. Ini jantung ada 2 atrium dalam jantung. Atrium kiri berhubungan dengan paru-paru dan atrium kanan yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah balik. Nah, yang terakhir ini blood flow through foramen ovale yang itu termasuk pada bagian di sini. Adalah penyakit jantung bawaan ketika lubang atau foramen ovale yang terletak di antara serambi jantung atau antrium bagian kanan dan kiri tidak menutup secara sempurna setelah bayi lahir. Masuk pada gambar B. Yang pertama, ductus arteriosus, yaitu ini bukaan antara 2 pembuluh darah yang berasal dari jantung. Nah, yang kedua, aorta di sini. Yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta berasal dari jantung dan memasuk darah ke seluruh tubuh melalui cabang uteri. Yang berikut ini masuk pada antrium kiri. Merupakan salah satu dari 4 ruang jantung dan terletak di bagian atas kiri dari tubuh kiri. Superior vena cava, ini pembuluh balik besar. Ini adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Dan yang berikut ini di sini tadi superior. Dan yang berikut ini masuk pada pulmonary artery. Nah, di sini yaitu ini pembuluh darah yang membawa darah dari vertikal kanan jantung ke paru-paru. Nah, yang berikut masuk pada pulmonary trunk, yaitu di sini terdapat di sini, yaitu ini bagian atau organ jantung yang merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah. Ini masuk pada ring atrium di sini, atau serambi jantung adalah ruang jantung bagian atas di mana darah masuk ke dalam jantung. Nah, yang terakhir foramen ovale. Nah, di sini terdapat di sini, yaitu penyakit jantung bawaan ketika lubang. Yang berikut ductus venosus. Nah, terdapat di sini menghubungkan vena cava inferior dengan vena umbilicaris. Foramen ovale memungkinkan serambi kiri dan kanan berhubungan.
Nah, masuk pada inferior vena cava di sini, yaitu pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Sekian dari ini janin pada ini siklus peredaran darah pada janin, masuk pada siklus peredaran pada yang dewasa. Maaf agak kotor sedikit karena terkena coklat. Yang penting masih kelihatan. Kita lanjut. Ini masuk pada aorta. Di sini terdapat di sini, yaitu artikel terbesar dalam badan manusia, bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Nah, yang kedua ini foramen ovale. Nah, di sini terdapat di sini. Nah, foramen ovale yaitu penyakit jantung bawaan ketika lubang atau foramen ovale yang terletak di antara serambi jantung atau atrium. Nah, yang ketiga masuk pada lungs. Terdapat di sini, yaitu salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem atau pernapasan. Saat udara mencapai paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah. Masuk pada yang keempat, pulmonary artery. Nah, di sini yaitu ini pembuluh darah yang membawa darah dari vertikal kanan jantung ke paru-paru. Masuk pada ductus venosus. Nah, di sini yaitu lubang yang memungkinkan darah melewatkan sirkulasi darah. Nah, yang masuk pada liver. Nah, terdapat di sini yaitu penyakit hati yang disebut liver, kondisi yang merusak hati dan mencegahnya berfungsi dengan baik. Ya, ini plasenta. Masuk pada plasenta. Terdapat di sini merupakan organ yang berbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan. Yang berikut osteoform fetus. Nah, terdapat di sini. Yang berikut food and oxygen from mother. Di sini terdapat di sini. Merupakan darah ditransfer melalui plasenta ke janin melalui tali pusat. Yang masuk umbilical cord. Terdapat di sini bagian sini, yaitu peralatan medis yang memiliki fungsi untuk menjepit tali pusat dan baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi pendarahan di pusat pada bayi yang baru lahir. Masuk pada umbilical vein. Terdapat di bagian sini, yaitu kateter umbilikal yang dimasukkan ke dalam vena atau arteri umbilikal yang bertujuan sebagai akses ke pembuluh darah untuk pemberian cairan
obat-obatan, pengambilan sampel darah, dan pemberian transfusi. Masuk pada umbilical arteries. Terdapat di sini yaitu istilahnya ketika seorang ibu hamil, janin dalam tubuhnya akan dialiri dengan nutrisi lewat tali pusat. Yang berikut ini ductus arteriosus, yaitu terdapat di bagian sini. Itu bukaan antara dua pembuluh darah yang berasal dari jantung. Yang berikut masuk pada left kidney di bagian sini, yaitu penyakit ginjal adalah kondisi yang divarisi dengan ciri-ciri adanya pertumbuhan kista atau kantong cairan pada ginjal. Sekian dari hasil review saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya minta maaf juga ini hasil gambar ini kertasnya agak kotor sedikit karena terkena ini coklat, Bu. Sekian, Bu, terima kasih.